Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Agung Saira. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan fisika, yaitu meneliti gas ideal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam percobaan kali ini kita akan menggunakan minuman bersoda. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita lakukan percobaannya. Pada percobaan ini kita hanya menggunakan minuman bersoda dan gelas. Lalu kita tuangkan minuman tersebut ke dalam gelas dan kita amati bagaimana reaksinya pada gelas tersebut. Setelah dilakukan percobaan, timbullah beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama, gas apa sih yang terdapat pada minuman bersoda? Dan yang kedua, mengapa gas semakin ke permukaan semakin banyak dan semakin besar daripada gas yang berada di dasar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mensurvei beberapa referensi dari Google. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, gas apa sih yang terkandung dalam minuman bersoda? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, maka akan saya memberikan penjelasan terlebih dahulu. Minuman yang mengandung karbon dioksida disebut dengan nama minuman berkarbonasi. Salah satu ciri khas dari minuman berkarbonasi adalah terdapat gelembung-gelembung yang menempel di wadah. Jadi dapat disimpulkan gas yang terdapat pada gelembung minuman bersoda adalah gas karbon dioksida atau CO2. Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan kedua, yaitu mengapa gelembung semakin membesar ketika di permukaan daripada di dasar. Jawabannya sebagai berikut. Karbon dioksida atau CO2 merupakan gas yang dihasilkan pada proses fermentasi pada pembuatan minuman bersoda. CO2 inilah yang terkandung di dalam gelembung tersebut. Volume gas di dalam gelembung ini tentu berkaitan dengan tekanan, suhu, dan juga jumlah molekul. Hal ini berkaitan dengan persamaan gas ideal, yakni PV sama dengan nRT. Salah satu unsur dari persamaan gas ideal ini tentu merupakan faktor yang membuat gelembung gas tersebut semakin membesar. Pada kasus ini, suhu pada seluruh minuman di dalam gas tersebut adalah sama, sehingga dapat dikatakan bahwa volume gas di dalam gelembung tersebut berubah bukan karena faktor suhu, jadi dapat kita abaikan. Kemudian kita lihat pada faktor tekanan. Bila kita perhatikan, semakin gelembung tersebut naik ke atas, maka kedalaman dari minuman tersebut semakin berkurang, sehingga dapat dikatakan bahwa minuman tersebut akan berkurang ketika mengalami tekanan hidrostatik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Sehingga apabila tekanan pada minuman tersebut berkurang, maka dapat dikatakan bahwa volume gas di dalam gelembung tersebut bertambah. Tapi apabila kita perhatikan beberapa gelembung gas itu, ukurannya akan berubah menjadi 2 kali ukuran semulanya ketika gelembung-gelembung tersebut naik ke atas. Sehingga apabila penurunan tekanan berperan dalam penambahan volume, maka tekanan di dasar gelas tersebut harusnya 2 kali tekanan di permukaan gelas, sehingga tekanan di dasar gelas adalah 2 atm. Namun pada kasus ini perubahan tekanan dapat diabaikan karena pada umumnya tinggi gelas yang digunakan adalah 0,15 meter sampai dengan 0,2 meter, sedangkan diketahui bahwa diperlukan tinggi gelas sebesar 10,3 meter untuk merubah tekanan tersebut menjadi 1 atm. Ini berarti perubahan tekanan tidak berpengaruh terhadap penambahan volume gas. Faktor ketiga yang dapat berperan dalam penambahan volume gas adalah jumlah molekul gas. Dalam hal ini adalah gas CO2-nya sendiri. Faktanya banyak mol meningkat selama gelembung tersebut naik ke permukaan. Di sini setiap gelembung merupakan inti dari molekul-molekul CO2 lainnya, sehingga ketika sebuah gelembung bergerak ke atas, gelembung tersebut menarik gas CO2 lain sekitar dan bertumbuh menjadi lebih besar. Volume gelembung tersebut berubah menjadi 2 kali karena banyak mol CO2 berlipat ganda selama perjalanannya ketika naik ke atas permukaan. Lalu, apa yang menyebabkan kecepatan naik gelembung tersebut bertambah ketika mendekati permukaan gelas? Hal ini terkait dengan keaduan efektif gas. Sebagaimana yang telah kita ketahui berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan, bahwa semakin gelembung tersebut
mendekati permukaan gelas, maka jumlah mol gas CO2 akan meningkat ketika mendekati permukaan gelas. Kewajiban efektif gas sendiri berbanding lurus dengan jumlah dari suatu gas. Jadi yang dapat saya simpulkan dari percobaan yang sudah saya lakukan yaitu jumlah mol gas CO2 yang berlipat gandalah yang menyebabkan volume gas pada minuman ini sudah bertambah, sehingga menyebabkan kecepatan naik gelembung tersebut meningkat ketika mendekati permukaan gelas. Sekian dari video percobaan saya, dari penjelasan yang sudah jelaskan panjang lebar. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya undur diri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.